Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda dalam acara favorit kita, live interaktif kembali ke hadis Nabi bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyrahil MA Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah saat ini beliau telah terhubung bersama kita di studio Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaif halukum Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz. Gimana cuaca di Kalimantan ya Ustadz? Masya Allah. Alhamdulillah, saya masih hujan ya. Hujan Ustadz, Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk bisa membersamai kita pada live interaktif kali ini Ustadz. Baik pemirsa dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar dan juga mendulang faedah. Dan juga kita juga akan dengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik melalui redaksi kami di dewanfatwa.com atau bisa juga melalui line telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga pemirsa sekalian menyampaikan pertanyaan secara langsung melalui line telepon WhatsApp kami di 0821 706087. Dan kita juga menyapa rekan-rekan yang tergabung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar yang saat ini mendengarkan program ini secara relay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Masya Allah, barakallahu fikum, ahlan wa sahlan. Dan kita juga mengajak pemirsa sekalian untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami seperti yang bisa disaksikan pada layar kaca Anda di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di nomor rekening 777 184 1842. Baik, itu dia pemirsa sekalian. Dan sebelum kita mulai untuk mendengarkan jawaban-jawaban dan juga kami bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, mari kita simak terlebih dahulu nasihat dan juga untayan faedah dari guru kita Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyrahil MA Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertatap muka walaupun secara online. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan at-talaqu marratan. Mentalak istrinya 1 atau 2 kali, maka dia punya pilihan untuk dia pertahankan istrinya tersebut dengan cara rujuk kembali ketika dia mentalak tersebut di masa iddahnya, ataukah dia tidak merujuk istrinya dan melepaskannya dengan cara yang baik. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya walaupun di dalam kehidupan rumah tangga seorang muslim dan muslimah terjadi perceraian, itu tidak mengharuskan terjadi permusuhan. Walaupun terjadi ketidakpahaman antara seorang suami istri, maka itu tidak mengharuskan seseorang tersebut membenci satu dengan yang lainnya. Allah katakan, kata Allah, tasrihum bi ihsan. Kalau engkau seorang suami tidak mau merujuk kembali kepada istrimu setelah engkau mentalaknya, maka lepaskanlah dengan cara yang baik. Seringkali di kondisi di tengah-tengah masyarakat, kalau terjadi perceraian, kalau terjadi talak dan semisalnya, muncul rasa benci, muncul rasa permusuhan sesama pasangan tersebut. Dan ini tentu apa yang menyebabkan demikian? Karena talak tersebut
tidak dibangun berdasarkan landasan syariat. Maka segala sesuatu yang dibangun berdasarkan landasan syariat, berdasarkan sunnah Nabi SAW, maka itu akan membuahkan suatu kebaikan. Maka talak itu adalah sesuatu yang mungkin banyak orang tidak menginginkannya. Tetapi subhanallah, ketika dia lakukan dengan cara syariat, dia berbuah kebaikan. Ya, maka terjadi selesai dia mentalak istrinya, dia tidak rujuk, maka terjadi kebaikan. Apa kebaikan tersebut? Ya, dia tidak saling bermusuhan, tidak saling membenci, ya, tetap mereka saling berihsan, berbuat baik. Maka inilah yang diharapkan sebetulnya di dalam Islam. Ya, kenapa seseorang, ya, dia tidak bisa berbuat baik, tidak bisa dia menghilangkan kebenciannya kepada salah satu pasangannya dan seterusnya, karena ya yang mereka lakukan di dalam proses, ya, perceraian tersebut, di dalam proses talak tersebut, ya, mereka tidak berpijak dengan pijakan, tidak berada di koridor sesuai koridor syariat. Maka sebetulnya agama Islam itu agama yang mudah. Seseorang walaupun di dalam kondisi yang seharusnya mungkin, ya, tidak menyenangkan, tetapi tetap saja dia bisa berbuat baik, tetap saja dia bisa melakukan kebaikan. Oleh karenanya penting siapapun bagi seorang muslim dan muslimah, ketika mereka dalam kehidupan rumah tangga ini, ya, tidak bisa lagi dipersatukan kehidupan rumah tangganya, tidak bisa lagi, ya, diajak rujuk, maka janganlah seseorang ketika dia berpisah dari pasangannya terjadi permusuhan, terjadi ghibah di belakangnya, membuka aib, ya, satu dengan yang lainnya, kemudian menyebarkan kemana-mana. Maka ini tidak benar. Maka ini yang tidak diinginkan di dalam kondisi perceraian tersebut. Kalau Anda bercerai, bercerailah dengan cara yang baik. Kalau Anda rujuk, rujuklah, dan itu yang diinginkan di dalam agama yang benar. Mudah-mudahan setiap muslim dan muslimah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kehidupan bahtera rumah tangga mereka. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas nasihatnya. Semoga dapat menjadi pelajaran dan juga pengingat bagi pasangan-pasangan yang sedang mengarungi bahtera rumah tangga. Ustadz, barakallahu fikum. Baik, kita sapa terlebih dahulu penelpon kita yang pertama di siang hari ini, ada Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, silakan untuk Ustadz pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, setelah selesai sholat, lalu duduk berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, posisi duduknya Ustadz, yang lebih utama, duduknya itu tawaruk atau bersila. Nah, kemudian Ustadz, pertanyaan kedua tentang menggerakkan jari telunjuk pada saat tahiyat di dalam sholat. Itu disebutkan dari sekian banyak hadis, hanya satu hadis yang menjelaskan digerakannya jari telunjuk pada tahiyat. Nah, apakah, ya, hadis itu atau apakah mana yang lebih utama, Ustadz? Mana yang lebih utama? Pada saat tahiyat itu jarinya digerakkan dengan berlandaskan satu hadis, atau tidak digerakkan sebagaimana banyak hadis yang diriwayatkannya. Itu Ustadz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Tafadhal Ustaz. Jazakumullah khair atas pertanyaannya, ya. Beliau menanyakan pertama bagaimana posisi tangan ketika
posisi kaki ketika duduk, seperti apa posisi duduknya ketika setelah salam, ya, setelah berzikir itu seperti apa, apakah tawarruk ataukah bersila. Itu yang ditanyakan beliau yang pertama tidak ada nas dalam masalah ini. Jadi tidak ada nas posisi kaki duduk ketika setelah selesai salam. Maka ketika tidak ada nas, maka silahkan seorang mau tawarruk duduknya, mau bersila, ya, ataupun duduk yang lain, maka tidak dilarang. Ya, maka ini bebas saja sebetulnya. Ya. Oleh karena itu tidak bisa kita katakan sunnahnya bersila, tidak juga. Atau sunnahnya ada tawarruk juga tidak. Sunnahnya iftiras duduknya setelah salam, tidak. Maka yang mana saja yang mudah bagi Anda itu yang Anda lakukan. Mudah bersila, lakukan bersila. Mudah tawarruk, lakukan tawarruk. Mudah duduknya iftiras setelah salam, maka lakukan iftiras, semacam itu. Kemudian masalah yang kedua, masalah hadis Wa'il ibn Hujr tentang masalah menggerak-gerakkan jari. Ada hadis dari hadis Wa'il ibn Hujr yang masalah menggerakkan jari. Hadis ini sebetulnya hadis yang panjang, menjelaskan sifat Nabi. Wa'il ibn Hujr menjelaskan sifat Nabi SAW. Nah, ketika Wa'il ibn Hujr menjelaskan sifat Nabi SAW di akhir hadis, ketika dia mensifati tasyahud Nabi SAW, di dalam sebagian jalur beliau mengatakan fayuharrikuha, Nabi SAW menggerakkan jarinya. Dalam sebagian riwayat tidak menyebutkan yuharrikuha, menggerakkan jarinya. Maka hadis Wa'il ibn Hujr ini, kalau kita lihat, dia berporos pada seorang rawi yang bernama Asim ibn Qulaib. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Asim ibn Qulaib dari bapaknya, dari Wa'il ibn Hujr. Ya, Asim ibn Qulaib meriwayatkan dari bapaknya, dari Wa'il ibn Hujr. Asim ibn Qulaib ini poros di dalam ilmu sanad dan ilmu hadis, dia porosnya. Dia porosnya, artinya semua jalur yang begitu banyak akan melewati jalurnya, jalurnya. Maka disinilah terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala. Asim bin Qulaib punya murid begitu banyak. Di antara murid beliau ada Sufyan Ats-Tsauri, kemudian ada Syu'bah, ada Bishr ibn Mufaddal, ada Abu Awana, ada Muhammad ibn Fudail, dan yang banyak lagi. Lebih dari 20 orang murid beliau ketika meriwayatkan hadis ini tidak menyebutkan yuharrikuha. Jadi muridnya Asim bin Qulaib seperti Sufyan, Syu'bah, Abu Awana, ya, kemudian Muhammad ibn Fudail, Bishr bin Mufaddal, Abdullah bin Idris dan yang lainnya, ketika mereka meriwayatkan hadis ini dari jalur Asim bin Qulaib dari bapaknya, dari Wa'il ibn Hujr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan jarinya. Ya, menggerakkan jarinya. Baik. Kemudian ada murid Asim ibn Qulaib yang lain yang bernama Zaidah ibn Qudamah. Zaidah ibn Qudamah ketika meriwayatkan hadis ini dari Asim ibn Qulaib dari bapaknya, dari Wa'il ibn Hujr, beliau menyebutkan tambahan lafaz yuharrikuha, Nabi SAW menggerakkan jarinya. Jadi ini terjadi khilaf di muridnya Asim di dalam poros tersebut. Satu murid yang bernama Zaidah menyelisihi lebih daripada 20 murid. Ya. Satu murid Zaid bin Qudamah menyelisih lebih dari 20 murid. Ya, melebihi dari 20 murid. Kalau dilihat dari sisi kedudukan rawi tersebut, Zaidah seorang rawi yang thiqah, terpercaya. Dan rawi-rawi 20 tersebut kebanyakan ada rawi yang terpercaya, apalagi ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Syu'bah. Ini rawi-rawi yang hebat. Rawi-rawi yang hebat. Maka kata para ulama rahimallahu taala, secara asal riwayat Zaidah ini kalah dengan riwayat 20 orang ini. Tapi Zaidah punya keistimewaan dia. Dia mutakhassis. Dia punya dia punya kekhususan ketika meriwayatkan dari hadis Asim ibn Qulaib. Ya, dia punya perhatian lebih besar ketika dia meriwayatkan hadis dari hadis Asim ibn Qulaib. Di sinilah yang terjadi masalahnya pekik di kalangan para ulama rahimallahu taala. Tetapi kalau dari sisi teori ilmu hadis, maka riwayat yang banyak tadi didahulukan daripada riwayat Zaidah tadi yang mengatakan menggerakkan. Kenapa? Karena rawi yang begitu terpercaya dan begitu banyak, maka mustahil mereka salah tidak menghafal dari yang dihafal oleh Zaidah ibni Qudamah. Oleh karena itu
para ulama banyak merajihkan riwayat yang banyak ini, ya. Ya, riwayat yang banyak, murid yang banyak dari Asim ibni Kulaib. Ya, dan mereka menghukumi hadisnya zaidah ini adalah hadis yang syadz. Kalau ditanya saya pribadi, saya condong kepada pendapat yang mengatakan hadis yang menggerakkan ini adalah hadis yang syadz. Pertama dari sisi sanad, ya dari sisi sanad tadi kita jelaskan barusan. Kemudian dari yang kedua ada dari sisi maqasid shalah, tujuan salat. Pada asalnya di dalam salat itu adalah as-sukun, ketenangan. Pada asalnya di dalam salat itu adalah ketenangan. Ketika seseorang menggerakkan jari semacam ini, maka ini menyelisih secara asal. Ya, asalnya adalah salat itu tenang, tidak banyak bergerak. Maka kata para ulama rahimahullah itu yang diminta ketika salat. Maka hadis jamaah yang mengatakan tidak menggerakkan ini secara tujuan ketenangan yang diinginkan dalam salat ya sesuai. Maka dari sisi ini wallahu alam menggerakkan jari ini hadisnya adalah hadis yang syadz, hadis yang lemah, ya. Tetapi kalau ada sebagian ahlul ilm yang menghasankan, maka juga kita katakan dalilnya juga kuat. Maka kalau ada ulama yang menghasankan, tidak boleh kita katakan oh ini keliru, ini enggak, ini murni khilaf di kalangan para ulama. Seseorang merajihkan apa yang menurut dia yang kuat, apa yang dia yakini tanpa dia mencela, tanpa dia menghina, tanpa dia merendahkan pendapat yang lain. Tinggal dia paparkan kenapa dia merajihkan ini, sebabnya apa, cukup sampai di sana. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjadi pelajaran juga bagi kita semua dan tentunya penanya kita tadi Bapak Saleh Haji di Kota Bengkulu. Kembali kita sapa Ustaz penelpon kita yang kedua. Ada Ibu Nahdiah di Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya. Ya, silakan Ibu. Saya pernah mendengar bila berdoa di antara setelah azan sampai iqomah itu waktu yang mustajab. Apakah ini berlaku juga untuk wanita yang tidak sholat di masjid tapi sholat dari rumah dan tapi mendengar azan dari rumah dan juga iqomahnya masih terdengar. Nah itu bisa nggak wanita manfaatkan berdoa di rumah? Lalu kan di dekat rumah saya ada 2 masjid tuh Ustaz. Nah boleh nggak memanfaatkan 2 masjid itu karena waktu azannya ada selisih beberapa menit. Jadi berdoa di timing kedua tersebut boleh atau tidak? Sama satu lagi boleh nggak Ustaz? Boleh, silakan. Ustaz. Kalau berdoa di sujud dengan setelah Subhana Rabbiyal A'la itu berdoa dengan bahasa Indonesia itu boleh nggak Ustaz? Itu saja. Apa merusak sholat fardu kita? Itu saja. Jazakallahu khairan. Baik Ibu, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz. Baik. Pertama, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan beliau yang pertama adalah boleh tidak kita memanfaatkan waktu berdoa di antara adzan dan iqamah bagi wanita? Karena disebutkan dalam sebuah hadis ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa di antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Apakah hukum ini berlaku bagi laki-laki yang salat di masjid saja? Ataukah wanita yang haid, yang nifas juga berlaku baginya? Maka pertanyaan yang bagus ya. Pertama, hukum ini berlaku semuanya. Baik itu laki-laki ataupun wanita, baik itu wanita yang salat di masjid ataupun salat di rumah, baik wanita yang haid ataupun tidak haid. Maka ini berlaku semua. Maka silahkan dia berdoa di antara adzan dan iqamah dan waktunya adalah waktu mustajab untuk semua orang. Baik laki-laki ataupun wanita ataupun yang salat ataupun tidak salat, maka doanya mustajab ketika dia berdoa di antara 2 waktu tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa di antara adzan dan iqamah ketika wanita tersebut di rumah, boleh nggak dia memanfaatkan? Kadang perbedaan di antara dua musola yang berdekatan dengan rumah. Ini belum qomat, ini belum. Boleh, manfaatkan di waktu tersebut Anda berdoa kepada Allah walaupun di tempat sana sudah qomat, di tempat sini belum, manfaatkan, teruskan aja berdoa. Teruskan Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum berdoa, ya. Kalau belum berdoa, berdoa di antara waktu tersebut. Kemudian yang kedua adalah boleh nggak seseorang ketika dia sudah sujud kemudian dia mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, setelah itu dia berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia.
Jawabannya adalah boleh seseorang berdoa di dalam sujudnya menggunakan bahasa Indonesia kalau dia tidak bisa menggunakan bahasa Arab. Maka tidak mengapa dia berdoa dengan bahasa Indonesia ya, atau dengan bahasa yang dia bisa. Bagi orang yang tidak mampu berbahasa Arab ya, maka tidak mengapa sebagaimana dipatwakan oleh para ulama rahimahullahu taala jami'an. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami itu oleh penanya kita Ibu Nahdiah di Tangerang. Kembali kita sapa penelpon berikutnya Ustaz. Kali ini ada Ibu Neng di Batam. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, silakan Ibu untuk Ustaz pertanyaannya. Afwan, Ustaz. Halo, mau bertanya, Halo. Ustaz. Silakan. Kalau doa di pagi hari, doa di pagi hari itu sebelum zikir atau sesudah zikir, Ustaz? Halo. Halo, Zikir pagi Assalamualaikum. petang maksudnya Ibu ya? Iya, Waalaikumsalam. Halo. Iya Ibu, Iya, silakan. Iya. Halo, Ya, Ustaz. Iya. didengar. Sudah terdengar Ibu, silakan Halo. Ibu. Iya Ibu, halo. Halo, Afwan, nggak jelas, Ustaz. Nggak ini, Ustaz. Halo. Ya. Halo Ibu. Mau Iya. bertanya, Ustaz. Iya, silakan Ibu. Jika pagi hari itu Allahumma ini itu astagfirullah. Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu kan dibaca seterusnya sampai kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika. Itu yang pada subuh hari di maghrib dan subuh hari dibaca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Itu dibaca kita sesudah zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali. Sesudah itu nggak apa-apa Ustadz, karena mengejar waktu untuk kerja dan ngajar Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya. Syukran jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ibu atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertama saya ingin menjawab dulu, mungkin tadi dimaksudkan berdoa di pagi hari itu ada maksudnya membaca zikir pagi petang ya. Baca zikir pagi petang itu boleh ketika masuk waktu subuh. Ya, waktu subuh sudah masuk waktu fajar, boleh Anda baca. Entah itu Anda sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh, yang penting waktu subuh sudah masuk. Ya, entah itu Anda sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah atau belum, boleh dibaca. Dan waktunya sampai zuhur, ya, sampai zuhur waktu zikir pagi tersebut. Jadi dari habis subuh sampai zuhur. Maka itulah waktu Anda membaca zikir pagi dan petang ya. Maka kalau berdoa ya berdoa di waktu tersebut. Kemudian yang kedua adalah masalah zikir di dalam salat. Zikir di dalam salat ini tidak ada zikir di dalam salat itu selesai salat, zikir setelah selesai salam itu tidak ada yang tertib kecuali 2 zikir. Ini pertama. Ya, jadi pertanyaan beliau tadi ada agak banyak dikit. Pertama, zikir di dalam salat itu tidak ada, setelah salam itu tidak ada yang tertib kecuali 2 zikir. Istighfar, kemudian Allahumma antas salam. Jadi setelah Anda beristighfar, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu tidak ada urutannya. Maka Anda boleh memulai la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul jadd minkal jadd. Atau Anda langsung berdoa subhanallah subhanallah setelah Allahumma antas salam tersebut. Boleh. Karena tidak ada urutannya. Jadi selesai salam itu yang disuruh berurutan cuma 2 zikirnya. Astaghfirullah sama Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah membaca 2 zikir ini boleh kita tidak berurutan. Apa saja yang dibaca. Yang penting zikir di dalam salat. Mau subhanallahnya dulu atau mau la ilaha illallahnya dulu ataupun yang lainnya. Ini poin yang pertamanya. Kemudian poin yang keduanya adalah bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali habis salat maghrib dan habis salat subuh. Hadis ini lemah.
Kenapa lemah? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Syahr ibn Hausyab. Syahr ibn Hausyab ini adalah rawi yang muttarib, ya, rawi yang muttarib itu dia tidak konsisten di dalam periwayatan, dia berubah-ubah periwayatannya, sehingga ulama melemahkan hadis tersebut. Sehingga riwayat yang membaca 10 kali la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir, ini adalah riwayat yang lemah, tidak sahih, baik itu di waktu subuh ataukah di waktu maghrib. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh pendengar kita Ibu Neng di Batam. Kembali kita sapa penelpon kita berikutnya, ada hamba Allah di Jawa Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz mengenai saya punya keluarga Ustaz, sepupu. Sepupu saya ini memang kehidupannya kurang mampu. Bahkan keseharian beliau hidupnya membantu rumah tangga di sekitar lingkungannya. Memang sepupu saya ini udah berumah tangga tapi udah lama tidak satu rumah dengan suami gitu. Punya anak 3. Yang mau saya tanyakan, saya beberapa bulan yang lalu sepupu saya ini minjam duit sama saya. Nah, lalu di bulan ini saya insya Allah ada rencana mengeluarkan zakat. Dan sebelumnya juga saya pernah beberapa kali zakat kepada saudara saya tersebut. Kalau untuk menyampaikan bahwa saya mengeluarkan zakat atau biar sepupu ini tidak terbebanin, baiknya saya menyampaikan atau saya cukup niat dengan saya sendiri aja Ustaz. Mengeluarkan zakat dengan utang tersebut dilunaskan gitu ya Pak ya? Betul, seperti itu Ustaz. Dan alhamdulillah saya untuk bulan ini saya mau mengeluarkan zakat. Mungkin diantaranya adik saya itu juga mungkin bagiannya, agar adik saya tersebut tidak ada berkewajiban dan tidak terbebanin dengan kewajibannya ke saya beberapa bulan yang lalu gitu. Baik, cukup ya, Bapak. Ya. Izin satu lagi Ustaz mengenai bab doa Ustaz. Ya, silakan Bapak. Saya setelah berwuduk, katakanlah atau setelah asar ataupun kalau batal wuduk saya lanjut wuduk. Kadang-kadang setelah wuduk itu saya duduk bersimpuh dan lalu saya berdoa. Nah, lalu doa tersebut apakah itu termasuk doa-doa saat mustajab nggak itu Ustaz? Tapi saya pernah melakukan di antaranya saat hujan turun, lalu berikutnya di akhir waktu Jumat, lalu di waktu-waktu di luar waktu tersebut saya juga sering berdoa Ustaz. Apakah itu termasuk bagian doa diijabah itu Ustaz? Atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Bapak atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaan beliau. Pertama, beliau menanyakan ada orang terhutang sama beliau tidak mampu bayar, ya. Kemudian beliau punya kewajiban zakat, kemudian beliau katakan utangmu lunas dengan zakat saya tersebut. Ada kaidah yang disebutkan oleh ahlul ilm, ya, bahwasanya tidak boleh kita mengeluarkan zakat dalam rangka menyelamatkan harta kita. Jadi tidak boleh kita berzakat dalam rangka menyelamatkan harta kita. Ya. Maka ada sebagian orang kadang berzakat, dia tujuannya apa? Agar hartanya ini selamat. Karena kalau tidak, ya hartanya berkurang. Ya. Nah ini salah satunya. Contoh adalah ada orang berhutang tidak bayar. Kemudian dijadikan zakatnya adalah untuk pelunasan utang tersebut. Makanya tidak boleh kalau tujuannya untuk menyelamatkan harta dia sehingga hartanya tidak berkurang. Tetapi kalau tujuannya betul-betul karena orang itu tidak mampu, dan Anda betul-betul ingin memberikan zakat, maka pertama dilihat dulu ya kebutuhan dia dalam setahun berapa. Karena zakat itu tidak boleh melebihi kebutuhan orang itu selama setahun. Ya. Tidak boleh melebihi selama kebutuhan orang itu setahun.
Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika Anda berzakat dengan orang tersebut yang berhutang dengan Anda bilang, bukan didiamkan, Anda bilang, saya ada punya uang zakat. Anda bawa uang zakat Anda tersebut. Anda bawa, ini ada uang zakat ya yang ingin saya berikan kepada Anda. Silahkan Anda pakai ya untuk keperluan Anda. Tetapi kalau Anda mau melunasi utang Anda dengan saya, monggo silahkan. Maka Anda kasihkan uang tersebut. Maka kalau dia terima uang tersebut kemudian dia bayarkan utangnya kepada Anda, boleh Anda terima. Tapi kalau seandainya dia tidak bayarkan utangnya kepada Anda, maka ya Anda tidak boleh juga marah. Kenapa? Karena itu haknya dia. Sedangkan dia tidak mampu bayar ya karena dia tidak memiliki uang. Dia tidak memiliki uang. Jadi kalau Anda ingin berzakat kepada orang yang berhutang, Anda bawa uangnya. Ya, Anda bawa uangnya, uang yang Anda zakatkan tersebut. Bukan Anda katakan utang kamu ada, sudah itu dianggap zakat. Tidak, Anda bawa uangnya yang Anda ingin zakatkan tersebut. Yang mana saya katakan tadi tidak boleh melebihi kebutuhannya setahun. Ya walaupun ada pendapat sebagian ulama keperluan seumur hidup, ada juga pendapat demikian. Tapi yang rajih adalah tidak melebihi kebutuhannya setahun. Maka Anda bawa uang tersebut, Anda kasih tahu sama dia, ini uang zakat, saya ingin berzakat kepada antum, silahkan antum gunakan uang ini kepada apa saja. Tapi kalau antum juga ingin bayar utang antum ke Anda juga monggo silahkan. Antum serahkan uang. Maka kalau orang itu membayar, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah. Antum berzakat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk menyelamatkan harta kita atau niat kita baik agar dia tidak terbebani. Tapi tetap saja pilihan akhir itu ada pada dia. Dia ingin gunakan uang tersebut untuk membayari utangnya dia, ataukah dia gunakan untuk keperluannya. Ya. Seperti itu pula berlaku juga kepada saudara Anda, saudari Anda. Ya. Karena kata para ulama semacam itu, tidak boleh orang itu dia mengeluarkan uang zakat dalam rangka menyelamatkan hartanya. Dia berzakat kepada orang ini dalam rangka menyelamatkan hartanya karena dia ada utang sama saya sudah zakatnya lunas dengan utangnya tersebut. Ya. Jadi zakat saya sudah anggap keluarkan zakat untuk dia. Tidak boleh semacam itu. Ya. Maka Anda harus datang dengan membawa uang zakat tersebut, kasihkan ke dia dan jelaskan uang ini boleh dia gunakan untuk apa saja. Kemudian tentang masalah berdoa di waktu yang mustajab. Berdoa di waktu yang mustajab, ya. Adapun turun hujan tidak ada dalil yang menunjukkan itu adalah waktu yang mustajab. Tapi tidak diragukan ya, turunnya hujan adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya sesuatu yang baik seseorang ketika dia berdoa. Adapun berdoa di penghujung Jumat, maka itu jelas. Ada hadisnya, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Fa asyara bi yadihi yuqalliluha. Nabi SAW berdoa, kata Jabir, di Jumat dan waktunya cuma sebentar. Ya. Karena kata Nabi ada waktu mustajab, kemudian Nabi memberikan isyarat dengan tangannya bahwa waktunya cuma sebentar. Dan para ulama beristinbat waktunya adalah, sebagian ulama beristinbat waktunya adalah di penghujung asar di hari Jumat. Maka kalau Anda berdoa di waktu tersebut adalah waktu yang mustajab, ya, waktu yang mustajab. Maka sebetulnya waktu-waktu yang mustajab itu banyak. Berdoa di waktu sujud itu waktu yang mustajab. Berdoa di waktu tasyahud akhir itu waktu yang mustajab. Berdoa di antara adzan dan iqamah itu waktu yang mustajab. Berdoa di sepertiga malam akhir itu waktu yang mustajab. Berdoa di waktu safar itu waktu yang mustajab. Berdoa ketika Anda terzalimi itu waktu yang mustajab. Kemudian berdoa ketika Anda sedang melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji, maka itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Ya. Berdoa dari di antara adzan dan iqamah itu juga bagian dari waktu mustajab. Maka banyak sekali waktu mustajab di dalam Islam. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari penanya kita tadi ya. Kita sapa kembali Ustaz penelpon kita berikutnya. Kali ini ada Ibu Martinah di Pontianak. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu untuk Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ini mana mau tanya, kalau zikir pagi petang kan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu pakai yuhyi itu apa enggak gitu. Terus 100 kali atau 10 kali gitu. Terus ini satu lagi ya, kalau berobat ini kan gini, dulu kan pernah berobat ke dukun gitu ya, tapi kan
Sering kali gitu, sering kali berobat ke situ, terus ini apa udah murtad gitu kan, udah batal Islamnya gitu. Kalau udah taubat itu apa diterima? Soalnya dulu tuh kan waktu kecil itu ada yang ngasih tahu dosa gitu, tapi itu agak besar itu lupa. Jadi dia tuh berobat gitu, berobat ke dukun gitu, sering kali gitu kan. Jadi itu apa tobatnya diterima apa enggak gitu. Ya gitu aja lah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakillah khairan Ibu atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya ya. Yang pertama tadi saya belum bertanya tentang masalah apa yang boleh tanyakan. Tentang zikir pagi petang Ustaz, kan di antara doa tersebut ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la syarika lahu mulku wa hamdu wa qadir. Yang boleh tanyakan apa? Apakah pakai yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir seperti itu, terus kemudian dibaca berapa kali Ustaz? Iya, oke. Baik Ustaz. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, tentang masalah zikir la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada zikir ini ada dibaca 10 kali dan dibaca 100 kali. Adapun dibaca 10 kali, dibaca zikir ini ya sebelum di waktu pagi dan petang. Yang 10 kali dibaca di pagi dan petang. Anda baca 10 kali di waktu pagi dan petang. Kemudian yang 100 kali itu dibaca di waktu pagi. La ilaha illallah wa syarika lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kemudian apakah ada tambahannya yuhyi wa yumit? Tidak ada. Tidak ada tambahan yuhyi wa yumit. Hanya zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada tambahan yuhyi wa yumit. Ya, dan dibaca berapa kali? 10 dan 100. Kalau 10 bisa dibaca di pagi dan di sore. Kalau 100 dibaca di pagi hari, semacam itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua adalah beliau pernah pergi ke dukun gitu ya. Kemudian setelah itu bertaubat, apakah diterima taubatnya? Itu yang ditanyakan ya. Nah, Ustaz. Taib. Datang ke dukun merupakan dosa besar. Nabi SAW pernah bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi dukun, maka dia telah kufur terhadap apa yang dibenarkan, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama mengatakan mendatangi dukun itu ada 3 macam kondisinya. Pertama, mendatangi dukun membenarkan apa yang dia ucapkan, maka itu kufur. Yang kedua, mendatangi dukun tidak membenarkan apa yang dia ucapkan, maka ini tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Yang ketiga adalah mendatangi dukun untuk mengujinya dan menampakkan kepada manusia dia adalah seorang dukun yang salah, penghamba syaitan. Dia tujuannya mendatangi itu untuk menampakkan kehinaan seorang dukun tersebut. Maka ini tidak mengapa. Yang ketiga ini, ya, karena tujuannya apa? Berdakwah dan menampakkan kepada manusia agar tidak mendatangi dukun ini. Adapun yang dilarang itu adalah mendatanginya dalam membenarkan, ini kufur. Yang kedua adalah mendatanginya dan tidak membenarkannya, maka ini tidak diterima sholatnya 40 hari. Ketika manusia bertaubat, ketika dia mendatangi dukun karena dia tidak tahu hukumnya, mendatangi dukun pada zaman dahulu, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka insya Allah Allah terima taubatnya. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari suatu perbuatan dosa bagaikan dia tidak memiliki dosa sama sekali. Maka banyak di kalangan kaum muslimin tidak tahu hukum mendatangi dukun, dan mereka insyaallah ya dimaafkan oleh Allah, ya dikasih uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala akibat ketidaktahuan mereka dalam hukum mendatangi dukun ini. Kalau Anda sudah bertaubat, insyaallah taubat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting berazam, bertekad bulat tidak mau lagi mendatanginya dan menyesali terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, tulus di dalam bertaubat kepada Allah, maka insyaallah taubat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang telah lalu insyaallah dihapuskan, dilenyapkan dengan taubat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya dan juga jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan tadi dari Ibu Partinah di Pontianak. Kembali kita sapa penelpon berikutnya Ustaz. Ada Ibu Yanti di Sumatera. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan untuk Ustaz pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, ini tentang mandi wajib. Di situ kan ada wudhu yang dinamakan wudhu suri Ustadz. Apakah wudhu suri ini bisa mengganti wudhu yang sesungguhnya Ustadz? Sehingga setelah mandi wajib bisa langsung melaksanakan sholat tanpa wudhu lagi. Terus pertanyaan keduanya, bagaimana jika setelah sunah-sunah mandi wajib dilakukan, kemudian bersih-bersih badan dengan menggunakan sabun? Apakah perlu berwudhu lagi atau tidak Ustadz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kedua tadi pertanyaannya apa? Jika sudah selesai mandi wajib Ustaz, kemudian bersih-bersih menggunakan sabun tadi, begitu pertanyaannya. Pertanyaannya apakah berwudu lagi? Nah, Ustaz, seperti itu, apakah perlu bersuci lagi? Baik. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Pertama, kalau seandainya ada orang mandi wajib, kemudian apakah dia harus berwudu kembali ketika dia mau sholat? Tidak perlu. Kalau dia sudah mandi wajib, maka ya tidak perlu lagi dia berwudu. Tapi dengan syarat, di saat proses mandi tersebut dia tidak menyentuh kemaluannya. Kalau dia melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, maka batal wudu. Maka batal, dia harus berwudu kembali. Tapi kalau seandainya makanya sebelum mandi wajib itu kan kita disuruh untuk membersihkan kemaluan dan seterusnya. Maka di saat proses dia mandi tersebut, di tengah-tengah mandi tersebut dia tidak menyentuh kemaluannya, maka tidak perlu lagi dia mandi. Atau setelah selesai mandi dia tidak terkentut, ya, maka tidak perlu dia berwudu. Itu poin yang pertamanya. Poin yang keduanya adalah kalau seandainya ada seseorang mandi wajib, kemudian setelah itu dia pakai sabun, kemudian dia mandi lagi, apakah dia perlu lagi berwudu kalau untuk sholat? Tidak perlu. Tidak perlu. Kalau dia mandi wajib sebelumnya tidak perlu, walaupun pakai sabun lagi setelahnya tidak perlu, selama tadi saya katakan tidak melakukan pembatal wudu di tengah-tengah mandi tersebut. Di tengah-tengah mandi, bukan sebelum mandi, di tengah-tengah mandi. Tidak menyentuh kemaluan, tidak tidak buang angin. Maka selama itu tidak terjadi, ya, maka silahkan bahwasanya silahkan dia tidak berwudu ketika dia sholat karena sebelumnya mandi wajib. Karena kata para ulama hadas kecil itu masuk di dalam hadas besar. Mandi wajib itu hadas besar. Maka kalau hadas besar terangkat, otomatis hadas kecilnya juga terangkat, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Ustaz ya. Ustaz, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari hamba Allah di Nusa Tenggara Timur. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan tim, serta Allah memberikan taufik untuk Ustaz dapat menjawab pertanyaan Ana. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ana memiliki ART dan dia bukan seorang muslim. Punya anjing dan babi di rumahnya, suka makan babi juga. Beliau bantu-bantu di rumah untuk nyapu, ngepel, dan nyuci dengan mesin cuci. Yang saya tanyakan, apakah rumah saya najis karena beliau bantu-bantu dan bersentuhan dengan air di rumah? Karena di sini sangat sulit mencari ART yang beragama muslim Ustaz. Begitu pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau bertanya tadi susah untuk mencari pembantu rumah tangga untuk yang muslim, sehingga beliau mendapatkan yang tidak muslim. Dan beliau jelaskan tadi kesehariannya dia di rumahnya memakan sesuatu yang najis. Apakah ketika dia datang ke rumah saya bersih-bersih, apakah dia najis atau tidak? Pertama, para ulama mengatakan orang kafir itu tidak najis pada zatnya. Ya, hissinya tidak najis, tapi mereka itu najis ma'nawi. Ma'nawi itu adalah karena mereka syirik, melakukan kesyirikan, tidak menyembah Allah. Najisnya dari sisi itu, bukan badannya. Badannya tidak. Badannya tidak najis, badannya suci. Selama tidak ada najis yang menempel di tubuh mereka. Ini poin yang perlu. Jadi pada asalnya tubuh orang kafir itu tidak najis. Kemudian yang kedua, maka pada asal, karena ini hukum asalnya tubuh orang kafir tidak najis, ketika datang ke rumah Anda, maka asalnya dia tidak najis.
Asalnya tubuhnya tidak najis. Kecuali Anda tahu dia membawa najis, maka itu dihukumi najis. Ya, tapi kalau Anda tidak tahu dia ada najis atau tidak, maka pada asalnya adalah tubuh orang kafir itu tidak najis. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya Anda mengingatkan kepada dia bahwasanya tolong ya kalau antum nanti ke rumah ana pastikan tidak ada najis yang antum bawa. Ya, antum jelaskan ke dia, tolong ya antum jelaskan bahwasanya ya, kami orang muslim, maka kami menganggap makan babi itu najis ya dan seterusnya. Maka jangan sampai nanti bekas babi itu ada di Anda bawa di tempat kami ataupun semisalnya. Sehingga dia mengerti, oh ini tidak boleh ada bekas ya najis yang menempel dari makanan tersebut, dari daging tersebut, karena itu bisa menjadikan najis. Jadi semacam itu. Jadi kalau Anda tidak tahu dia membawa najis atau tidak, maka pada asalnya tubuh orang kafir itu tidak najis. Maka rumah Anda sebetulnya tidak najis ya. Tetapi kalau saat dan alangkah lebih baiknya Anda berpesan kepada dia. Sehingga juga yang bekerja di tempat Anda ini juga dia berhati-hati. Ya, kadang sebagian orang mungkin dia tidak berhati-hati, mungkin dia membawa sesuatu yang bekas najis di tangannya, di pakaiannya ya misalnya. Maka sehingga dia paham tentang hukum ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita tadi, hamba Allah di Nusa Tenggara Timur Ustaz. Kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Kali ini datang dari Ibu Nanda di Yogyakarta. Pertanyaannya, bismillah, apa hukumnya jalan-jalan ke Al-Ula, baik hanya singgah ataupun menginap? Apakah sahih hadis yang menyatakan kalau Rasulullah SAW tidak menyukai tempat tersebut? Dan bagaimana kita menyikapi ustadz yang mengatakan tidak apa-apa untuk singgah di sana? Padahal dari pengalaman beberapa orang, masjid itu sangat sulit ditemui di sana. Dan banyak juga yang tidak menutup aurat. Barakallahu fikum Ustadz, wa jazakumullahu khairan. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya ya. Pertama ya, hukum ya menziarahi tempat ya kaum yang diazab ya. Para ulama rahimallahu taala mengatakan ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu ala haula'i al-mu'adzabin illa an takunu baqin li'alla yusibukum ma asabahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian memasuki tempat kaum yang diazab kecuali kalian dalam kondisi menangis ya, menangisi tentang peristiwa tersebut ya. Kalau tidak kalian akan tertimpa bagian dari apa yang mereka yang menimpa mereka. Maka hadis ini jadikan dalil oleh para ulama rahimallahu taala larangan seseorang ya memasuki tempat yang diazab ya, tempat yang diazab ya. Maka ini secara umum, walaupun hadis ini sekali lagi terjadi khilaf di dalam sanadnya. Terjadi khilaf di dalam sanadnya. Oleh karena itu Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, apakah boleh seseorang masuk di tempat yang diazab? Jawabannya kata Syekh Islam Taimiyah pada asalnya tidak boleh, diperbolehkan kalau dalam kondisi dia takut ya, dalam kondisi dia menangis ya, maka itu tidak mengapa. Ya maksudnya dalam kondisi dia ya takut, gelisah ya. Kalau seandainya dia masuk tempat tersebut. Adapun tidak dalam kondisi takut di sini adalah dalam kondisi dia untuk tafakkur, mengambil pelajaran dan seterusnya. Kata para ulama rahimahullah taala, takut tersebut adalah mengambil pelajaran, mengambil faidah dari peristiwa tersebut. Maka ini kata para ulama tidak mengapa. Adapun kalau tidak dalam kondisi demikian, maka ahlul ilm melarang ya, melarang seseorang melewati tempat yang diazab atau mendatangi tempat yang diazab, kecuali tadi dalam kondisi takut yang menyebabkan dia mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut, maka ulama membolehkan. Walaupun sanadnya saya katakan sanad hadis tersebut
ada permasalahan di dalam sanadnya semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan juga menjadi jawaban bagi penanya kita tadi, Ibu Nanda di Yogyakarta. Kita sapa Ustaz, penelpon kita yang terakhir mungkin pada kesempatan siang hari ini ada Ibu Khadijah di Lombok. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu, Assalamualaikum Fatwa TV, bisa mendengar suara saya? Halo, Assalamualaikum. Halo Ibu, Assalamualaikum. Halo Ibu Khadijah, bisa mendengar suara saya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya Ibu, waalaikumsalam. Silakan Ibu untuk Ustaz pertanyaannya. Ya, silakan Ibu. Halo. Halo. Iya, halo Ibu, silakan. Izin bertanya Pak Ustadz, gimana hukumnya jika seorang ibu iri pada anak-anak orang lebih pintar daripada anak kita sendiri, padahal kita udah ditaruh di pondok pesantren terus bisa kuliah misal kayak gitu, gimana? Apakah itu termasuk seorang ibu yang tidak bersyukur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ibu atas pertanyaannya. Bisa dipahami Ustaz? Antum bisa ulang pertanyaannya tadi? Baik Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada seorang ibu yang iri dengan anak-anak orang lain Ustaz? Karena dia merasa anaknya itu tidak sepintar dengan anak-anak orang lain atau anak tetangganya. Apakah seperti ini termasuk ibu yang tidak bersyukur Ustaz? Begitu pertanyaannya. Barakallahu fikum. Iya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Apakah boleh seorang ibu iri dengan anak-anak orang lain, bahwasanya anaknya pintar sedang anaknya tidak gitu ya. Misalnya apakah ini termasuk yang tidak bersyukur? Pertama, iri semacam ini sebetulnya boleh saja, tidak ada masalah. Ini tidak dikatakan hasad, tidak dikatakan dengki, tidak. Selama dia tidak menginginkan nikmat yang ada pada anak orang tersebut hilang. Ini tidak dengki namanya. Makanya tidak ada masalah. Anda menginginkan nikmat, menginginkan apa yang ada pada anak tersebut juga ada pada anak Anda, dan Anda tidak menginginkan nikmat itu hilang. Makanya tidak mengapa. Ya, ini tidak termasuk hasad, tidak termasuk hikad, tidak. Kecuali dia menginginkan nikmat itu hilang. Ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, orang tua itu jangan memikirkan hasil. Jadi orang tua yang sukses adalah melakukan yang terbaik untuk anaknya. Kalau Anda sudah melakukan sesuatu yang maksimal, betul-betul maksimal yang Anda lakukan, ya, maka itulah orang tua yang berhasil. Orang tua yang tidak berhasil adalah orang tua yang tidak maksimal di dalam mendidik anaknya. Kalau Anda sudah maksimal, melakukan segala cara, usaha, maka pada hakikatnya pertama Anda adalah orang tua yang berhasil. Adapun hasil proses akhir, maka itulah yang terbaik yang Allah tetapkan untuk anak kita. Dan jangan pernah kita menyesali apa yang ada. Ya, yang pernah kita menyesali apa yang ada. Maka apa yang kita dapati itulah yang terbaik Allah takdirkan, itu pasti terbaik. Ya. Tetapi Anda menyesallah kalau seandainya seseorang itu tidak maksimal di dalam mendidik anaknya, itu keliru. Makanya orang itu seringkali mengukur keberhasilan itu dengan hasil, bukan dengan proses. Keberhasilan itu diukur dengan proses. Kalau prosesnya sudah sempurna, maksimal, ya, maka Anda orang yang berhasil. Walaupun hasilnya tidak memuaskan. Anda seorang pelajar, mahasiswa misalnya, dia belajar. Ya, siang dan malam dia buka buku, dia belajar. Ya, setiap hari dia belajar, dia merajaah pelajarannya dia. Pas ujian di akhir, dia mendapatkan nilai tidak seperti yang diharapkan. Dia tidak dapat 100, dia dapat nilainya 70. Apakah dia mahasiswa yang gagal? Tidak. Dia mahasiswa yang berhasil. Karena dia telah melakukan maksimal di dalam proses belajar mengajar tersebut. Maka dia adalah mahasiswa yang berhasil. Karena nilai 70 itu, hasil itu bukan mencerminkan
bahwasanya orang itu gagal ataukah sukses. Tapi yang mencerminkan orang itu gagal atau sukses adalah proses tersebut. Ya. Maka proses dia belajar apa macam, maka dialah pada hakikatnya mahasiswa yang berhasil. Sama seperti itu. Ketika Anda sudah maksimal mendidik anak Anda, ya, maksimal kemudian dapatnya mungkin menurut orang tidak memuaskan hasil anak Anda, maka itulah sesuatu yang terbaik dan pada hakikatnya Anda sudah berhasil. Ya. Maka yang terpenting itu gimana proses dalam pendidikan itu, apakah kita maksimal atau tidak. Kalau Anda maksimal, jangan pernah Anda menyesal, ya. Dan apa yang Anda dapatkan itu pasti yang terbaik yang Allah takdirkan, yang Allah pilihkan untuk kita. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan juga nasihat serta motivasinya Ustaz ya. Dan pertanyaan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada live interaktif kali ini Ustaz. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas waktu dan juga ilmunya. Semoga Allah senantiasa jaga antum dan juga berkahi ilmu dan waktu luang antum Ustaz, barakallahu fikum. Dan pemirsa sekalian, sebelum kami tutup, kami kembali mengajak Anda semua untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami seperti yang bisa Anda saksikan pada layar kaca Anda di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di nomor rekening 77718418842. Dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas partisipasi pemirsa sekalian dalam live interaktif kali ini. Dan jangan lupa juga untuk terus saksikan program live interaktif Fatwa TV dari Senin sampai dengan Jumat. Dan terakhir kami juga mewakili kru Fatwa TV yang bertugas pada live interaktif kali ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan layar kaca Anda sekalian. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada live interaktif selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.